Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Indra dan di sini. Dalam pembicaraan kita hari ini adalah tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi. Dan saat ini kita membicarakan tentang masyarakat dan buku. Interaksi masyarakat dan buku ini harus dikembangkan oleh pihak pemerintah, atau baik secara pemerintahan maupun secara masyarakatnya. Yaitu bagaimana, ya ini tadi, ketika kita bicara tentang hal tersebut, jadi dibiasakan di sebuah kecamatan, kelurahan, disiapkan perpustakaan untuk anak-anak dan diumumkan lewat RT, RW, RW dan RT dan juga kepala desa untuk anak-anak pelajar itu boleh membaca buku-buku yang ada di perpustakaan kecamatan, kelurahan, dan juga desa. Jadi tujuannya itu adalah memperkenalkan buku pada masyarakat secara umum dan khususnya pada pelajar. Di sisi yang lain, banyak hal-hal di masyarakat itu membutuhkan buku sebenarnya. Seperti apa? Seperti pertanian, mereka butuh buku, dan mereka juga butuh sistem manajemen pemasaran dan juga cara bertani yang baik, tanah seperti apa yang bagus. Walaupun para petani sudah memahaminya, tapi untuk lebih jelasnya untuk lebih jelasnya kan betapa bagusnya kalau kita libatkan mereka ke dalam buku. Selain itu juga untuk anak-anak pelajar ini dibiasakan buku-buku cerita, buku-buku autobiografi, buku-buku tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh ekonomi, pengusaha yang berhasil. Jadi buku-buku seperti itu yang memang benar-benar untuk merangsang diri mereka bergerak ke dunia wira swasta, ke dunia kepercayaan diri mereka dalam melakukan usaha, dan juga memunculkan niat mereka untuk menjadi orang-orang yang memiliki uang dengan usaha sendiri seperti itu. Nah, disinilah kita harus memainkan peranannya sebagai untuk menggerakkan ekonomi masyarakat juga. Kenapa? Karena para pedagang-pedagang buku ini udah mulai banyak di mana-mana, dan buku-buku bekas khususnya sangat-sangat membantu mereka dalam menggerakkan ekonomi juga secara langsung kepada masyarakat yang lainnya, yaitu penjual buku. Nah, jadi buku-buku di kecamatan, kelurahan, dan desa ini, dan juga kalau bisa tingkat RW kalau bisa. Nah, jadi tujuannya itu tadi, untuk membiasakan masyarakat berinteraksi dengan buku. Karena hal ini adalah merangsang daya berpikir, merangsang kemauan, merangsang bergerak. Bagaimana caranya? Nah, buku memberikan cara-cara tersebut untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, jadi disinilah pemerintah menggunakan sistem birokrasinya untuk membuat buku, membuat perpustakaan di kecamatan, kelurahan, dan juga di desa, dan diumumkan lewat RW, RT. Dan jangan dipersulit kalau masyarakat meminjam itu. Jangan pakai duit kalau bisa. Tapi kalau siapkan pemerintah untuk memperbaiki perpustakaan tersebut, sudah disiapkan uang untuk membereskan kebersihannya, membereskan debu-debu dari buku, membersihkan tempat untuk mereka membaca, dan juga membebaskan mereka untuk mendapat kenyamanan dalam membaca. Ini merupakan salah satu cara untuk berinteraksi dengan masyarakat lewat buku. Jadi disinilah hal-hal yang harus kita mulai. Kenapa itu terjadi? Ya itu tadi, karena dengan membiasakan masyarakat masuk ke perpustakaan, maka masyarakat pun dapat menilai sebuah berita-berita hoax, berita-berita bohong, berita-berita ada yang ece-ece apa segala macamnya. Jadi di sini kita membicarakan tentang faedah-faedahnya. Jadi dari buku-buku tersebut masyarakat akhirnya terbiasa dengan teks, akhirnya otak mereka
memiliki daya kritis, memiliki daya nilai, memiliki daya paham yang sangat kuat. Karena itu tadi, membiasakan masyarakat dengan teks. Akhirnya masyarakat pun paham ketika membaca sebuah berita, karena mereka memiliki penilaian terhadap apa yang sedang terjadi dan dalam berita tersebut, benar apa tidaknya. Nah, ini juga membantu. Di sisi yang lain juga membuat buku-buku tentang nasionalisme. Makanya seperti tokoh-tokoh Tan Malaka, Soekarno, Hatta, siapapun lah. Terus buku sastranya seperti buku-buku yang memang menggerakkan masyarakat untuk mencintai bangsa ini, yaitu seperti bukunya Pramudia Anantatur. Terus buku-bukunya siapa lagi lah yang sangat menggerakkan orang untuk berbuat, untuk menggerakkan orang untuk memiliki bangsa ini. Nah, inilah yang terjadi. Jadi pustaka itu bukan hanya sekedar untuk membaca pelajaran, bukan hanya sekedar untuk mengetahui sesuatu tentang yang baku, yang formal, itu nggak usah. Masukkan juga buku-buku agama. Jadi tujuan dari itu adalah untuk memperkuat masyarakat dengan buku. Ini juga mengurangi radikalisasi dalam berpikir. Akhirnya masyarakat punya kesibukan. Kesibukannya apa itu tadi? Akhirnya memunculkan orang-orang yang mampu membuat sebuah pertanyaan pada seseorang yang mereka anggap bisa. Seperti ustadz, lalu seperti guru, seperti kepala desa, lurah, kecamatan. Hal seperti itu. Jadi membuat sebuah kepercayaan diri mereka ada. Inilah yang membuat interaksi dengan buku. Akhirnya apa? Membuat masyarakat ini memiliki penilaian terhadap sesuatu yang terjadi di sekeliling mereka. Jadi pustaka itu bukan hanya sekedar untuk membaca, bukan sekedar untuk mengetahui, tapi juga memiliki dampak pada diri yang membacanya. Ini harus kita olah, inilah yang harus kita lakukan. Karena dengan begitu membuat apa? Membuat orang akan memiliki daya kritis pada dirinya mereka, pada masyarakat pada umumnya. Karena ini yang harus dimunculkan. Keinginan bertanya akhirnya membuat kreativitas dalam berpikir kritis dan mengolah berita yang ada di sekeliling mereka. Jadi ini yang harus dimunculkan. Itu tujuan dasarnya. Jadi hal seperti ini harus dimulai. Seperti itu. Nah, bekerja sama dengan sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA, Sanawiyah, sekolah agama, pesantren, bekerja sama. Jadi perpustakaan itu hanya bukan buku-buku baku, buku-buku kaku, buku-buku yang pelajaran. Nah, jadi perpustakaan itu umum bentuk buku-bukunya. Tapi disiapkan juga buku-buku pelajaran. Gak apa-apa, disiapkan aja. Satu space lagi buku bacaan-bacaan yang nyaman. Bahkan buku komik sekalipun masukkan aja. Karena itu untuk apa? Untuk memperkuat keinginan membaca. Jadi ini harus diolah oleh pemerintah melalui kecamatan, kelurahan, desa, dan diunggah oleh RW dan RT. Jadi tujuannya itu tadi, untuk mencerdaskan, mampu membuat sebuah penilaian terhadap sesuatu di sekeliling mereka, tidak mudah kena hoak, tidak mudah kena isu, tidak mudah kena ketakutan yang nggak jelas karena berita. Dan ini juga membuat daya kritis pada masyarakat dalam berpikir, membuat kreativitas dalam berpikir, juga dalam tindakan tentunya. Karena ini bukan sebuah realitas yang harus kita lakukan. Bukan hanya dalam ini, bukan tidak susah, tapi mau apa tidak melakukan itu. Itu aja bentuknya.
Jadi hal-hal yang seperti ini bukan dianggap sepele, tapi ini merupakan bagian kepentingan dari keutuhan bangsa ini. Tujuannya apa tadi? Yaitu tadi untuk membuat masyarakat mampu menilai tentang sebuah berita-berita yang muncul. Karena akibat buku itulah mereka jadi paham terhadap sesuatu. Mereka memiliki daya kepercayaan diri yang kuat untuk menilai sebuah berita. Demikian juga ketika ada orang yang masuk yang mereka tidak kenal membawa berita-berita yang macam-macam. Seperti itu. Masukkan koran, majalah ke dalam perpustakaan tersebut. Kerjasama dengan SD, SMP, SMA. Demikian juga dalam sekolah-sekolah agama, pesantren, paroki atau apa dan lain sebagainya. Karena ini merupakan sebuah bentuk dari menjalankan kesadaran, membentuk sebuah jalan masyarakat sadar. Kesadaran itu nanti prosesnya, apakah dia berkembang apa tidak, baru ada kesadaran di situ. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan anggap kecil perpustakaan, jangan anggap enteng buku. Karena ini tidak bisa tanpa dilakukan pemerintah. Karena keterlibatan pemerintah itu sangat perlu di sini. Karena masyarakat kita masih masyarakat yang patron clean, yang masih melihat pemerintah sebagai sebuah lembaga yang memang bisa membantu mereka secara langsung. Nah, inilah harus dibuat sebuah perpustakaan di kecamatan, di kelurahan, di desa, bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar mereka. Demikian juga di pesantren dan juga tempat-tempat sekolah pendeta agama Buddha, Hindu. Itu harus dimulai dari sekarang. Karena apa? Pengaruh yang demikian kuat lewat HP ini sangat-sangat kuat sekali terjadi di bangsa ini. Seperti itu. Di sisi yang lain, pemerintah juga harus mendukung orang-orang yang berhasil. Seperti apa membuat pesawat, itu jangan dilarang. Libatkan dia dalam sebuah ke TNAU, ke PTDI, masukkan dia ke dalam bagian itu. Jadi jangan dilarang. Itu dapat membuat mental mereka jatuh, kecewa. Lalu banyak terjadi hal seperti ini. Harus didukung. Seperti itu. Seperti listrik dari pohon buah-buahan itu, kedondong. Itu menghasilkan listrik berapa kilowatt. Nah, itu juga harusnya diolah oleh pemerintah, bukan dijauhi. Bahkan Presiden tidak pernah datang ke Aceh untuk mendatangi ini orang bertanya bagaimana sistemnya. Harusnya PLN mengambil alih. Tapi ini dibayar karena hak ciptanya anak ini. Dan seperti itu yang dilakukan. Karena ini apa tujuannya? Mendorong masyarakat untuk berani berbuat. Jadi jangan dibiarkan begitu aja. Kita ribut ketika orang itu udah keluar negeri lalu dibilang pengkhianat, ya nggak bisa. Karena kebutuhan hidup itu harus berjalan. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jadi perpustakaan itu bukan sekedar hanya tempat untuk membaca tentang hal-hal yang baku, yang formal, tidak, tapi juga membuat kreativitas pada diri manusia yang membacanya, membangkitkan kreativitas, membangkitkan daya kritis, membangkitkan kecerdasan. Seperti itu. Bekerja sama dengan SD, SMP, SMA. Bila mereka libur harus perpustakaan, baca buku ini. Nah, gurunya harus datang dulu, buku apa aja yang ada di situ. Mereka buat sebuah tulisan atau suruh wawancarai dengan para petani, keluh kesahnya apa, itu harus dibergerakkan. Karena tujuan dari semua bangsa ini adalah kecerdasan, cara berpikir
epistemologinya. Jadi tidak hanya bukan sekedar pendidikan aja, tapi di luar pendidikan pun, di luar pendidikan formal pun mereka harus diaktifkan. Seperti itu. Nah, ini harus kita lakukan bersama. Karena ini perpustakaan itu akan meningkatkan daya kualitas bangsa ini, memperkuat sumber daya manusianya. Kreativitas meningkat, kecerdasan meningkat, kreativitas meningkat, daya kritis meningkat. Jadi seperti itu. Ini harus dilakukan oleh pemerintah. Buat perpustakaan di kecamatan-kecamatan. Tapi dibedakan antara ruang kecamatan kantor dengan perpustakaan. Seperti itu, akhirnya tidak mengganggu kerja para aparat kecamatan. Demikian juga kelurahan, demikian juga desa. Nah, ini harus dimulai. Selain itu, sisi lain apa? Membantu bergeraknya ekonomi di dalam bidang pembukuan. Buku-buku bekas jadi laku. Nah, kebanyakan yang hidup di daerah ini adalah daerah orang yang memiliki, bukan menengah ke bawah, justru orang-orang awam. Nah, ini harus ditingkatkan, ini harus digiatkan. Jadi apa itu? Jadi bangsa ini memiliki daya di dalam sumber daya manusianya itu, memiliki daya anti juga, daya kesatuan yang kuat. Karena ini tidak pernah dibicarakan orang, karena ini dianggap hal yang sepele. Tapi ini bukan hal yang sepele, tapi ini adalah bagian yang terpenting. Karena berinteraksi dengan teks itu adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan. Seperti itu. Buat petani, peladang, nelayan itu merupakan bagian yang sangat penting. Nah, ini harus digiatkan oleh pemerintah. Karena sumber daya manusia ini harus diolah juga lewat kemampuan daya berpikir mereka. Jangan hal-hal yang infrastruktur, tapi ternyata apa? Diambil bangsa asing yang bekerja di lapangan terbang Medan, mengganti Polonia, itu orang-orang India yang pegang. Tol dijual kepada orang-orang luar. Gimana? Itu tadi, karena kemampuan daya pikir kita tidak sampai. Karena program kerjanya pendek, membuat. Bukan tujuannya dibuatnya itu. Kepentingannya apa? Untuk siapa? Dalam rangka apa? Jadi segala sesuatu yang dibangun infrastruktur itu harus memiliki sebuah kausalitas, sebab akibat. Jadi jangan asal bangun. Nah, karena masyarakat berpikirnya awam, maka itu dianggap sebagai suatu kehebatan. Bukan tidak perlu infrastruktur, perlu. Itu ada di video-video saya sebelum-sebelumnya. Bisa dilihat kembali yang video-video saya sebelumnya, saya nggak mengulang lagi. Seperti itu. Nah, ini harus kita lakukan. Ini adalah bagian dari pemberdayaan sumber daya manusia Indonesia. Lewat apa? Lewat buku, perpustakaan. Jadi jangan anggap enteng perpustakaan. Nah, makanya jadi tujuannya pun untuk ke depan apa? Ini setiap pembangunan itu melihat kepentingannya. Ketika dibangun ini apa aja yang bisa kita buat? Bisa nggak menggerakkan roda ekonomi? Bisa nggak membuat aktivitas masyarakat antar kabupaten berlangsung? Bisa nggak ini faedah ini jalan tol terus menerus hidup mobilnya? Bagaimana pelakuannya? Bagaimana caranya? Apa yang harus kita berbuat dengan itu? Dan seperti itu. Nah, jadi
mengadakan perpustakaan di kecamatan, kelurahan, dan desa itu tujuannya ini tadi. Untuk apa? Meningkatkan daya kualitas berpikir masyarakat. Ya itu, nah ini harus diaktifkan. Jangan anggap enteng. Karena ini merupakan bagian terpenting dari sebuah sistem kebangsaan bangsa ini. Jadi pemerintah harus mendatangi daerah-daerah, menggerakkan kesadaran membaca ini. Ini harus diangkat, ini harus dibuat, dan ini harus dikuatkan. Buat dulu, tinjau 6 bulan atau 3 bulan. Kenapa masyarakat nggak datang? Nah, ini tugas perpustakaan untuk merangsang masyarakat hadir ke perpustakaan. Jadi hal seperti ini harus dilakukan. Dengan cara apa? Masukkan APBN. Biar kita nggak ngutang, buat uang negara sendiri. Cetak uang negara sebesar-besarnya. Itu biar kita nggak ngutang, biar kita nggak beban, dan biar kita jadi nggak usah ngeluh tentang sesuatu yang harus kita lakukan. Karena ini realitas, karena ini kenyataan yang ada. Kelemahan bangsa ini adalah kurang berinteraksi dengan teks, dengan buku, atau kurang bermain dalam literasi. Akhirnya apa yang terjadi? Ini semua politisi-politisi ini memiliki pemahaman terhadap tujuan mereka masuk dalam politik. Nah, kita bina dari sekarang lewat apa? Buku. Panggil tokoh-tokoh pengarang, masukin ke kecamatan, ke kelurahan, ke desa. Hadirkan mereka dalam diskusi. Lewat uang yang dihadirkan oleh perpustakaan nasional. Untuk kasih lebih uang ongkos untuk penulis. Siapkan mobil untuk jalan ke kampung-kampung, kecamatan, kelurahan, desa. Jadi ini bukan kecil, besar manfaatnya. Jadi tujuan perpustakaan itu adalah untuk meningkatkan daya berpikir masyarakat, akhirnya menghasilkan daya kritis, menghasilkan daya kreativitas, mengurangi radikalisasi secara penuh. Lalu juga membuat kreativitas makin tinggi yang ada pada lingkungan masyarakat, dan kecintaan mereka pada bangsa ini demikian kuat. Karena apa tadi? Ya itu tadi, karena mereka memiliki pemahaman, sadar bahwa bangsa ini dibuat dengan perjuangan. Bangsa ini berbagai macam agama, berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa daerah. Ini harus diangkat ke permukaan. Akhirnya muncul apa? Perbedaan bagian dari yang terpenting untuk menyatukan. Perbedaan itu adalah sebuah hal yang lumrah dalam diri manusia. Hingga tokoh-tokoh yang konyol-konyol yang nggak penting-penting ini dibuat oleh media menjadi besar. Ya ini karena kehadiran kurangnya pemahaman, kurangnya berinteraksi dengan literasi. Jadi ini adalah tugas pemerintah untuk membuat pusaka-pusaka di kecamatan, di kelurahan, di desa. Bagaimana caranya? Yaitu bekerjasama dengan Dignas. Dignas membuat tim khusus
lalu bekerja sama dengan dinas-dinas daerah-daerah sampai ke desa. Sebenarnya mudah, mau apa tidak kita melakukan itu aja sebenarnya, bukan yang lain masalahnya. Karena kita terlalu terbiasa dengan keglamoran, terbiasa dengan pusat kekuasaan, terbiasa dengan kekayaan, terbiasa dengan apa, ingin dianggap orang. Padahal faedah dia untuk diri masyarakat nggak ada. Ini seperti ini. Nah ini harus kita bangkitkan. Memang ini nggak populer yang pasti saya bicarakan. Tapi apapun yang saya bicarakan dari awal hingga saat ini, bagian yang harus dilaksanakan oleh negara. Karena ini hal yang paling penting dalam bagian pendidikan pada bangsa ini. Apa? Membuat masyarakat suka dengan buku. Pemerintah harus datang kepada mereka. Biar minat buku di masyarakat itu makin meluas, makin melebar, makin kuat. Hingga memunculkan sumber daya manusia yang berkualitas. Itulah tujuan perpustakaan di kecamatan, di kelurahan, dan di desa. Dananya dari mana? Gak usah ngutang. Kan udah banyak tokoh yang ngomong Indonesia bisa bikin cetak uang sendiri. Buat cetak uang sendiri. Coba dulu. Tiba-tiba bilang inflasi besar, inflasi ini. Bukan itu yang kita bicarakan. Yang paling penting adalah buat dulu. Terus tinjau. Hasilnya gimana hasil uang ini? Muat inflasi enggak? Kalau inflasi sebabnya apa? Kebanyakan uang di masyarakat. Ambil uang itu, jangan dibakar. Tanamkan ke negara-negara yang butuh uang. Lempar yang pakai uang rupiah. Seperti apa? Tim-tim. Masukkan usaha kita ke sana dengan uang rupiah kita. Demikianlah, makanya saya berharap kepada ini, memang yang saya bicarakan bukan hal-hal yang populer, tapi ini bagian yang terpenting dari kehidupan masyarakat berbangsa ini. Di kecerdasan masyarakat, kemampuan masyarakat, penilaian terhadap sesuatu di sekeliling mereka itu berdasarkan kemampuan dari membaca, memahami teks. Akhirnya membuat kepercayaan dirinya ada. Karena apa? Karena mereka paham dan cerdas dalam melihat maksud dan tujuan dari sebuah berita. Ini harus kita pahami bersama. Ini harus kita lakukan bersama. Karena ini bukan sebuah hal yang kecil, tapi ini bukan hal yang besar. Dan ini diperlukan. Karena apa? Kita dijauhi oleh buku yang dibuat oleh sistem orang luar, bukan orang dalam kita. Ide itu muncul dari luar, pelakunya, pelaksananya lagi tangan asing. Biar masa kita bodoh terus. Pembangunan ini tidak mencerdaskan, tapi hanya membuat apa? Kesenangan masyarakat, kepuasan masyarakat pada apa yang selama ini mereka harapkan ada tapi tidak ada. Cuma itu doang. Tapi apakah membantu dalam berpikir? Tidak. Justru mereka terlena dengan apa yang ada saat ini. Tapi bila mereka dibuat berinteraksi dengan buku, berinteraksi dengan literasi, itu sangat-sangat bagus. Karena apa? Mereka akhirnya paham apa lebih dulu diutamakan untuk wilayah mereka sendiri. Seperti itu. Jadi pustakaan itu bukan yang kecil, bukan hal yang remeh,
Tapi merupakan sebuah hal yang besar, karena ini membentuk manusia berkualitas. Inilah tujuan akhirnya dari sebuah perpustakaan.